lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang alkyl alkanoat atau ester. Nah, dimulai dari tata nama IUPAC-nya terlebih dahulu ya. Oke, untuk tata nama IUPAC-nya, jadi kita tuliskan dulu rumusnya. RCOO R aksen. Nah, di sini yang bagian ini itu adalah alkanoat, yang bagian R aksen itu kita sebut sebagai alkyl. Jadi sesuai dengan namanya alkyl alkanoat, nanti yang kita sebutkan itu adalah alkylnya terlebih dahulu, baru masuk ke nama alkanoatnya. Kita berikan contoh biar lebih paham. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, ada O, ada O, ada C, ada C. Oke, misalkan di sini kita ambil contoh bagian alkyl itu kan yang ini. Kalau C-nya 2 berarti dia adalah etil. Kemudian yang ini itu berarti bagian alkanoatnya. Karena C-nya 4 berarti kita sebut butanoat. Sampai situ paham? Sehingga namanya menjadi alkylnya dulu, yaitu etil, baru noatnya menjadi butanoat. Jadi namanya adalah etil butanoat. Sampai situ paham ya? Oke, misalkan di soal nomor 1 ini ada gambar rantai, maka kita cek dulu alkylnya yang mana. Alkylnya berarti yang ini ya. Kalau seperti ini namanya apa? Isopropil. Ya, benar. Kemudian kita tentukan rantai terpanjang. Mulai dari ini 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling panjang ke bawah ya. Kita lingkari atau kita gariskan kayak gini. Kemudian kita beri nomor biar memudahkan. Oke. Selanjutnya kita cek cabang-cabangnya. Ini cabang metil, ini metil juga, lalu yang ini etil ya, atau kita bedakan warnanya aja biar tidak bingung. Seperti ini etil ya. Kemudian untuk penamaannya kita sebutkan alkylnya dulu, berarti isopropil. Isopropil. Kemudian cabangnya ada metil sama etil. Duluan metil ya, duluan etil ya. Berarti nomornya etil kita tulis 2 etil. Kemudian baru metil 3,4 dimetil. Kemudian rantai terpanjangnya adalah 6, berarti noatnya heksanoat. Jadi namanya adalah alkyl alkanoat. Sampai situ paham? Selanjutnya kita akan masuk ke tata nama trivial. Karena ini masih ada hubungannya sama asam alkanoat, jadi untuk nama trivialnya kita menggunakan nama-nama C1 sampai C10 dari asam alkanoatnya ya. Jadi ada formiat, asetat, propiat, dan seterusnya. Tetapi kita tidak menggunakan kata-kata asamnya. Berarti ini kita hapus aja nama asamnya. Oke, jadi nanti C1 berarti formiat, C2 asetat, dan lain sebagainya. Kemudian penomoran cabang, jangan lupa untuk nomor 2, 3, 4, 5 kita ganti. 2 itu alfa, 3 itu beta, 4 itu gamma, 5 itu theta. Nah, mungkin langsung saja kita ke soal biar lebih paham. Misalkan soal kita tulis 1, 2, 3, 4 O C C. Kemudian di sini ada C, di sini ada C. Oke. Langkah pertama seperti biasa kita tentukan alkylnya dulu, berarti yang ini. Karena ada 2 berarti etil.
Kemudian kita tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya 4 ya, bisa yang lurus aja. Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian ini metil. Maka kita tulis namanya, etilnya dulu kita tulis sebagai alkilnya, etil. Kemudian cabangnya kan metil ada 2, ada di nomor 2 ya. Nomor 2 berarti alfa dimetil. Kemudian rantai terpanjangnya ada 4. Kalau 4 itu berarti yang ini menjadi butirat. Sebentar, oke. Butirat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari ester. Sifat pertama adalah ester suku rendah, maksudnya C-nya pendek ya, itu mudah menguap dan memberikan bau yang harum. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, ester itu memiliki titik didih dan titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi-reaksi pada ester. Yang pertama ada reaksi hidrolisis. Jadi ketika ada ester, kita tulis dulu RCOO R aksen. Kemudian kita hidrolisis berarti ditambah air. Seperti ini, maka yang terjadi adalah hanya akan menempati posisi R aksen, sedangkan R aksen akan membentuk bersama OH. Sehingga nanti reaksinya menjadi RCOOH ditambah dengan R aksen OH. Nah, kalau kalian lihat RCOOH itu namanya adalah asam karboksilat. Kemudian R aksen OH-nya kita sebut sebagai alkohol. Nah, kalau misalkan kita balik dari asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, maka dia akan menjadi ester. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai esterifikasi. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, taruh sini ya. Kesimpulannya adalah reaksi hidrolisis itu kebalikan dari reaksi esterifikasi. Jadi kalau ada ester dihidrolisis, dia akan menjadi asam karboksilat dan alkohol. Tapi kalau ada asam karboksilat ditambahkan atau direaksikan dengan alkohol, maka akan menjadi ester. Sampai situ paham ya? Nah, kita tuliskan contohnya, misalkan di sini, sebentar. COOC, kemudian kita reaksikan dengan H2O, maka akan menjadi CCCCOO ditambah CH3OH. Oke, jadi H-nya akan pindah ke sini, kemudian C-nya CH3 berarti ya, CH3-nya akan bergabung bersama OH, maka nanti akan menjadi CH3OH. Kemudian ini kurang H ya. Oke, menjadi seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah asam butanoat dan alkoholnya itu tipe metanol karena C-nya hanya 1. Selanjutnya untuk reaksi yang kedua itu adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Jadi kalau ada ester seperti ini direaksikan dengan basa NaOH,
maka yang terjadi adalah Na-nya akan bertukar dengan R aksen atau alkil, R aksennya akan bergabung dengan OH. Maka reaksinya itu akan menjadi RCOONA ditambah R aksen OH. Nah, ini itu disebut sebagai garamnya, yaitu natrium alkanolat. Nah, natrium alkanolat ini itu merupakan sabun ya, berarti ya, sabunnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nanti kita next video selanjutnya.